Berikut adalah 5 masalah yang sering terjadi ketika kalian mengisi pulsa. Dalam hal ini kita akan bahas provider Telkomsel. Bagaimana proses pulsa itu masuk dari kalian itu membeli pulsa ke konter sampai pulsa itu masuk ke HP kalian, ya. Pastikan kalian jangan skip. Mungkin ini adalah kebiasaan hampir semua orang di Indonesia ya. Salah satunya mungkin termasuk kalian. Jadi kalau mau ngisi pulsa, mau ngisi paket data itu harus jalan ke konter. Jadi saya ibaratkan dia adalah customer. Nah, biasanya kalian itu kan beli pulsa ke konter ya, jalan ke konter. Nah, prosesnya sendiri dari konter tersebut adalah ketika kalian ngasih nomor. Nah, nomornya diinput di nomor HP, kemudian dikirim ke distributor pulsa all operator. Nah, dari distributor pulsa all operator tersebut dikirimlah ke server provider gitu ya. Nah, kemudian dari server provider itu dilempar lagi ke towernya gitu ya, tower provider. Nah, setelah perintah itu dilaksanakan, baru dari tower ngasih info ke server provider. Nah, entah itu sukses atau tidak, laporan tersebut itu akan dilaporkan ke customer. Entah itu gagal, entah itu sukses, seperti yang saya bilang tadi itu ya. Nah, kemudian dari server provider itu dikirimlah lagi laporan ke distributor pulsanya. Dari distributor pulsanya dikirimkan lagi ke konternya, dari konter baru dilaporkan ke kalian. Nah, makanya sering sekali laporan dari konter itu jauh lebih lambat daripada SMS yang masuk gitu ya. Berikut adalah 5 masalah yang sering terjadi ketika kita mengisi pulsa gitu ya. Yang pertama, pulsa belum masuk. Jadi kalau kalian beli pulsa kemudian sudah bayar, SN-nya belum masuk, laporannya dibilang sukses, itu komplain aja ke konternya. Pulsanya tidak akan masuk kalau tidak menerima SN yang di SMS-kan ke nomor HP kalian. Yang kedua adalah SN-nya sudah ada, pulsa sudah masuk tapi langsung habis gitu kan. Nah, hal ini biasanya ketika kita ngisi pulsa itu paket datanya nyala teman-teman ya, sinyal datanya nyala tapi paketannya itu tidak ada. Nah, ketika pulsa itu masuk langsung kesedot paket data ya. Nah, yang selanjutnya adalah pulsanya sudah masuk tapi tidak sesuai dengan nominal pengisian. Itu biasanya kalian itu berlangganan yang memotong pulsa otomatis. Kalau ngisi 5.000 tiba-tiba tinggal 3.000, kepotong 2.000 ya. Jadi itu ada salah satu layanan yang kalian ikuti. Nah, itu harus kalian stop. Bagaimana caranya? Kalian bisa tonton video saya yang ini. Oke, selanjutnya, nah, kadang ada juga orang yang ngisi pulsa tapi masa aktifnya itu tidak nambah. Nah, harus kalian ketahui bahwa ada beberapa provider yang ketika kita melakukan pengisian pulsa itu masa aktifnya mengikuti masa aktif terpanjang. Contoh, kalian ngisi pulsa Indosat misalnya, masa aktifnya itu sampai dengan tahun 2022 bulan Desember misalnya. Nah, ketika kalian ngisi pulsa yang 5.000 ya tidak akan nambah karena mengikuti masa aktif yang terpanjang itu tadi. Nah, untuk berapa masa aktif pengisian pulsa semua operator, kalian juga bisa tonton video saya yang ini. Oke, yang selanjutnya adalah tidak bisa isi pulsa atau gagal terus. Nah, biasanya kalau sudah tidak bisa isi pulsa atau gagal terus, itu memang kartu kalian itu sudah mati teman-teman, sudah kobong.
Nah, ada beberapa provider yang ketika dia sudah nomornya sudah kobong ya, tapi masih bisa ditelepon, masih bisa menerima SMS. Tapi ketika dia mau nelpon, mau SMS atau mau ngisi pulsa, itu tidak bisa dilakukan ya, karena nomornya itu sudah mati, teman-teman. Nah, untuk menghidupkan nomor yang sudah mati, kalian juga bisa tonton video saya yang ini ya, semua komplit info all provider, kalian bisa tonton di channel ini. Subscribe loh ya, jangan lupa. Oke, kemudian ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita merubah mengisi pulsa agar tidak jalan ke counter, tidak ke Alfamart, minim komplain, murah, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Saya dari Reload gitu ya. Jadi dari pulsa, paket data, voucher, PLN, semua ada di aplikasi ini. Bagaimana cara daftarnya? Kalian bisa tonton video saya yang ini. Nah, di situ kita sudah jelaskan detail bagaimana caranya teman-teman bisa terdaftar. Nah, kemudian untuk cara transaksinya, kalian juga bisa tonton video saya yang ini. Ya, di situ juga kita jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana agar kalian bisa mengerti. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, bantu subscribe, bantu like, bantu komen, dan bantu share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.